Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Sebelum kami melangkah, biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi kekuatan, menjadi suluh di dalam kita melangkah sepanjang hari ini. Ampuni setiap salah dosa kami, kekurangan kelemahan kami, kuduskan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, yang ke-33. Kami ulangi, Keluaran 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Melangkah bersama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum memasuki tahun 2022, kita tentunya pernah mendengar atau pernah membaca, baik melalui TV, koran atau media-media lain, tentang apa yang akan terjadi di tahun 2022. Orang-orang yang dikaruniai kelebihan tertentu meramal atau memprediksi hal-hal yang akan terjadi sepanjang tahun 2022. Ada yang menyenangkan, ada yang biasa-biasa saja, sampai prediksi atau ramalan yang sangat menakutkan, yang membuat hati atau perasaan cemas, khawatir, sehingga dapat menimbulkan ketakutan. Misal yang terjadi adalah banjir, yang terjadi adalah gempa, yang terjadi adalah gunung meletus, yang terjadi adalah kebutuhan pokok melonjak. Dan ini semua membuat kita merasa khawatir, kita takut untuk kita melangkah, untuk kita bertindak. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena khawatir inilah yang akan menimbulkan ketakutan. Karena banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa menghadapi ramalan atau prediksi tersebut. Padahal kita tahu bahwa tidak semuanya, tidak selamanya semua itu akan terjadi. Dan ini semua menandakan bahwa kekuatan kita terbatas dan kita tidak mampu untuk melewati itu semua. Kalau Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi, pasti Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga dengan Musa. Kita tahu siapa Musa itu. Musa adalah nabi pilihan Tuhan yang dipercaya untuk membawa umat Israel kepada kebenangan dari perbudakan di Mesir, untuk melepaskan cengkeraman maut daripada orang-orang Mesir. Dan Tuhan ingin mengajak Musa untuk membawa umatnya keluar dari tekanan, dari kesulitan, dari keadaan yang menakutkan itu. Tetapi kenyataan yang dihadapi, yang dialami Musa sangatlah berat, yaitu harus berhadapan, harus menghadapi orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang bubang, orang-orang yang bisa membuat kerusuhan, membuat orang-orang yang membuat masalah. Yang dihadapi adalah orang-orang yang suka bersungut-sungut. Di sini dikatakan, apakah mungkin Musa bisa membawa umatnya ke tanah perjanjian yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri? Ini yang membuat keraguan daripada Musa yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenyataan yang ada, yang dialami oleh Musa, adalah menjadi bangsa yang dihadapi adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang suka bersungut-sungut, yang suka marah-marah, yang suka mencari masalah, yang tidak pernah bersyukur. Itu yang setiap hari yang dihadapi oleh Musa. Kita tahu sudah kasih di Tuhan Yesus Kristus yang dikasih oleh Tuhan.
bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya. Musa adalah orang yang tidak cakap berbicara, artinya berat bibir. Kalau Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel yang suka mencari masalah, yang suka membuat onar, apakah Musa mampu? Tetapi karena Musa mendapatkan harapan daripada Tuhan, karena Musa mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa Allah yang akan membimbing sendiri, maka Musa pun menjadi taat dan mau mengikuti petunjuk Tuhan. Taat di sini artinya percaya. Taat di sini artinya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan Musa mungkin saat ini sedang kita hadapi. Perjalanan hidup yang begitu berat, banyak hal yang harus kita hadapi. Kita merasa tidak mampu, kita tak kuat, atau kita tak sanggup menyeberangi, melewati badai hidup ini. Tetapi kita harus berani berkata seperti Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Pembimbing di sini artinya yang memimpin. Yang membimbing di sini artinya yang mengasuh. Yang membimbing di sini artinya yang menuntun. Dikatakan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya di dalam menghadapi situasi yang berat, libatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di tahun 2022, meskipun ramalan, meskipun prediksi begitu menakutkan, keadaan di sekeliling kita tidak mendukung kita, kesulitan-kesulitan terjadi, persoalan-persoalan yang kita alami sedang terjadi. Tetapi saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, mari tetapkan hati kita. Kita tetap percaya, kita tetap berharap sampai kita melihat bahwa Tuhan, bahwa lawatan Tuhan terjadi pada kita. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, kalau Tuhan bersama kita, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi pada kita. Sebab Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, selamanya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Artinya selamanya Tuhan akan tetap membimbing kita. Selamanya Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan menjadi jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memegang tangan kita, dan Tuhan akan membawa kita jikalau Tuhan bersama kita dan kita bersama dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Musa disertai oleh Tuhan, kita juga harus katakan, aku, keluargaku, rumah tanggaku akan pasti disertai oleh Tuhan juga. Oleh sebab itu, di dalam kita melangkah di hari-hari ini, di akhir-akhir ini, jika kita melangkah bersama Tuhan seperti Musa, jika Musa berkata, jangan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tetapi pada saat hari ini, saya dan saudara adalah umat-umat Tuhan. Kita seperti Musa, Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Kemanapun kita akan melangkah, apapun yang kita hadapi saat ini, kesulitan apa, persoalan apa, pergumulan apa yang terjadi saat ini, jikalau Tuhan menyertai kita, tidak ada barang yang mustahil. Tuhan akan tetapkan kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memagari kita dengan kekuatannya, sehingga kita dapat menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan baik. Kita dapat melewati bahtera kehidupan kita dengan baik. Sehingga karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Karena apa? Karena kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar. Biar dapat membimbing, dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan semangat di dalam kita melangkah. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kami percaya jika Tuhan beserta dengan kami akan dapat melewati semuanya. Badai kehidupan yang kami alami dalam nama Yesus akan tertolong, sebab Allah akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.